Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi, NPM 2121020284. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hulu untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Abdul Qadir Jailani. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian hulu. Menurut bahasa, kata hulu berasal dari kata kala at-tasawba idza azalaba, yang artinya itu melepaskan pakaian. Karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Hulu disebut juga fidyah atau tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Sedangkan menurut pengertian syariat para ulama, hulu ialah terjadinya perpisahan atau perceraian antara sepasang suami istri dengan keridaan dari keduanya dan dengan pembayaran yang diserahkan istri kepada suami. Selanjutnya, hukum hulu. Hukum hulu itu ada 3. Yang pertama itu mubah. Istri boleh saja mengajukan hulu jika ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya atau kekhawatiran tidak memberikan hak-hak kembali, atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya itu tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua adalah haram. Hulu bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam 2 kondisi ini. Yang pertama itu apabila si istri meminta hulu kepada suami tanpa ada alasan dan sebab yang jelas. Artinya, istri meminta cerai kepada suami dengan tanpa alasan dan sebab yang jelas. Yang kedua itu adalah apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si istri dengan maksud agar istri mengajukan hulu. Yang ketiga itu adalah sunnah. Hulu juga bisa sunnah hukumnya apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah. Misalnya itu si suami tidak melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan, atau yang lainnya. Baiklah, di sini juga akan melanjutkan tentang rukun hulu. Rukun hulu itu ada 4. Yang pertama itu mukhalah, atau yang dihulukan yaitu suami. Orang yang dihulu atau suami hendaknya orang yang punya hak untuk mentalak. Yang kedua itu muhtaliah, wanita yang menghulu yaitu istri. Yang pertama hendaknya dia adalah istri yang sah, artinya bila istrinya tidak sah tidak wajib dihulu. Yang kedua itu istrinya mengajukan hulu hendaknya orang yang dipandang sah untuk melaksanakan tasarruf atau penggunaan harta yang dipandang sah untuk menderma. Yang ketiga itu uang ganti. Iwadah adalah sejumlah harta yang diambil oleh suami dan istri karena istri mengajukan hulu. Artinya, harta yang dikumpulkan antara suami dan istri ini dibagi rata sehingga istri mengajukan hulu. Yang keempat itu sihat hulu adalah kata-kata yang harus tetap sehingga terjadinya akad hulu. Seterusnya, kedudukan hulu. Hulu adalah talak bait karena apabila suami dapat merujuk istri pada masa iddah, maka penembusan itu tidak akan berarti. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah menyamakan hulu dengan talak dan fasak secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hulu adalah fasak. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad Daud dan sahabat radhiyallahu anhu.